Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Kami akan mereview artikel berjudul Kinerja Jangka Panjang dari Akuisisi Perusahaan dalam Merger dan Akuisisi. Apakah kemampuan manajerial itu penting? Anggota kami terdiri dari saya sendiri, Muhammad Afan Rizky, NPM 072. Nama saya Rizky Milan Johari, NPM 073. Saya Rifka Agung Rahmadi, NPM 077. Lalu ada saya Nesta Permana Putra, NPM 099. Lalu saya Muhammad Ausa Fernanda, NPM 103. Next. Nah, yang pertama ada pendahuluan atau introduction. Nah, merger dan akuisisi itu adalah strategi investasi yang sangat populer di kalangan perusahaan yang ingin meningkatkan pertumbuhan perusahaan mereka atau memperkuat keunggulan kompetitif mereka atas pesaingnya atau kompetitor. Apa sih alasannya perusahaan-perusahaan itu melakukan merger and acquisition? Itu untuk mencapai sinergi dan efek efisiensi dan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kekayaan pemegang saham dari perusahaan yang mengakuisisi. Nah, tapi alih-alih meningkatkan kekayaan pemegang saham, ternyata banyak studi yang menunjukkan rata-rata aktivitas merger and acquisition tidak mengarah pada kinerja yang unggul. Sekitar 40% dari perusahaan yang mengakuisisi mencapai pengembalian positif dalam periode 2 hingga 3 tahun setelah akuisisi. Dan sekitar 50% menderita pengembalian negatif. Nah, kinerja pasca merger and acquisition negatif diduga disebabkan oleh kemampuan manajemen puncak perusahaan untuk membuat keputusan investasi, pembiayaan, dan keputusan strategis lainnya. Tapi sebenarnya masih tidak jelas apakah kemampuan manajerial tersebut penting dalam menghasilkan pendapatan, memiliki efek pelengkap dalam menghasilkan kinerja pasca merger and acquisition yang lebih baik. Jika manajer yang lebih mampu mengelola perusahaan secara efisien dalam menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi terhadap rekan-rekan industri mereka juga berkinerja lebih baik dan mengelola aset gabungan dan operasi setelah merger and acquisition. Perusahaan akan jauh lebih baik dibandingkan dengan manajer yang kurang mampu. Next. Nah, temuan penelitian ini di dalam artikel ini menemukan bahwa kemampuan manajerial penting untuk kinerja operasi jangka panjang setelah merger and acquisition. Lalu yang kedua, menemukan bahwa keputusan manajerial secara positif dan signifikan terkait dengan perolehan kembali saham perusahaan atau kinerja perusahaan dalam periode 1, 2, hingga 3 tahun setelah akuisisi. Kami juga menemukan bahwa ketika kinerja pasca akuisisi diukur dengan pengembalian saham jangka panjang, hasilnya sangat beragam. Secara keseluruhan, temuan kami memberikan bukti bahwa kemampuan manajerial untuk mengakuisisi perusahaan penting untuk meningkatkan manfaat sinergi merger dan akuisisi, dan dengan demikian meningkatkan kinerja jangka panjang. Tetapi, jika dilakukan analisis tambahan, hal tersebut berbeda. Ditemukan bahwa kemampuan manajerial tidak mempengaruhi pengumuman akuisisi jangka pendek, dan dalam sampel penuh maupun dalam sampel industri yang sama, atau sampel lintas industri menunjukkan horizon 0. Next.
Wih, ini Rizky kemana? Yang selanjutnya yaitu ada studi terkait dan pertanyaan penelitian. Next. Next. Yang pertama ada kemampuan manajerial untuk mengakuisisi perusahaan dan kinerja operasi jangka panjang. Peran dan kualitas manajemen puncak dalam meningkatkan kinerja perusahaan diakui secara luas dan telah diselidiki mengenai pengaruhnya terhadap berbagai aspek organisasi perusahaan, tata kelola, kebijakan keuangan dan investasi, dan kegiatan inovasi. Manajer yang melakukan aktivitas M&A sebagian besar termotivasi untuk mencapai efek sinergi dan meningkatkan nilai perusahaan. Namun, M&A melibatkan proses integrasi yang kompleks dan dinamis antara perusahaan mengakuisisi dan perusahaan target, dan tidak mudah untuk mencapai manfaat sinergi yang diinginkan. Memang, tidak jarang M&A menghasilkan kegagalan. Beberapa penyebab kegagalan akuisisi adalah evaluasi yang tidak memadai terhadap perusahaan target, utang besar setelah akuisisi, dan strategi integrasi yang implementasi yang bermasalah. Manajer yang cakap dapat berkontribusi pada penciptaan nilai bagi perusahaan mereka. Tetapi manajer yang terlalu percaya diri dapat menyebabkan kerugian dalam aktivitas M&A. Next. Yang kedua, ada kemampuan manajerial untuk mengakuisisi perusahaan dan pengembalian saham jangka panjang. Terlepas dari keuntungan ukuran kinerja operasi berbasis akuntansi, untuk menilai keberhasilan M&A, ada batasan penting dari ukuran berbasis akuntansi. Pertama, ukuran berbasis akuntansi tidak menangkap kinerja non-finansial, karena kinerja M&A adalah konstruksi multidimensi yang mencakup kinerja keuangan dan non-keuangan. Ukuran berbasis pasar, misalnya pengembalian saham, dapat mencakup kinerja M&A secara lebih komprehensif. Kedua, keandalan pengukuran berbasis akuntansi tunduk pada manipulasi pendapatan dan angka akuntansi lainnya dalam laporan keuangan dan perubahan dalam standar akuntansi. Next. Yang ketiga ada akuisisi horizontal versus diversifikasi dan hubungan antara kemampuan manajerial dan kinerja pasca akuisisi. Manajer memanfaatkan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan mereka untuk mengidentifikasi dan menilai target potensial untuk merger dan akuisisi serta mengelola proses integrasi. Kemampuan mengelola secara umum dikonseptualisasikan sebagai melibatkan 3 kategori utama pengetahuan, yaitu pengetahuan spesifik perusahaan, spesifik industri, dan generik, yakni juga disebut umum. Ketiga jenis keahlian ini bervariasi dalam derajat transferabilitas dan relevansinya untuk perusahaan dan konteks industri yang berbeda. Kemampuan khusus industri agak kurang dapat ditransfer daripada pengetahuan umum. Dalam akuisisi industri yang sama, manajer tidak perlu mempelajari pengetahuan spesifik industri baru, sehingga akuisisi horizontal melibatkan lebih sedikit biaya dan upaya daripada akuisisi lintas industri, yakni akuisisi yang terdiversifikasi. Lalu ada research design. Yang pertama ada sample selection. Data yang digunakan adalah data yang diekstrak hasil dari basis data merger dan akuisisi SDC Platinum yang mencakup semua transaksi antara tahun 2000
hingga tahun 2012. Sampel awal hanya terdiri dari perusahaan publik untuk menyusun variabel kontrol. Data managerial ability-nya sendiri dari website Demerijan, lalu data keuangan tahunan untuk kinerja operasi dan variabel kontrol dari Compustat, dan data return bulanan dari CRSP. Untuk sampel akhir, presentasi saham diperoleh M&A tidak boleh kurang dari 50% dan nilai transaksi kurang dari $1 juta. Dengan fokus ke transaksi yang telah selesai untuk hasil kinerja pasca akuisisi. Sampel akhir terdiri dari 7.907 observasi. Next. Measurement of managerial ability, yang beroperasi pada premis bahwa manajer berkualitas lebih tinggi cenderung menggunakan lebih sedikit sumber daya untuk menghasilkan output yang lebih banyak. Nah, Demerijan di mana membandingkan penjualan dari tiap firma yang bergantung dengan input yang dipakai sebagai berikut. Cost of goods sold, selling and administrative expenses, net PP&E, net operating leases, net research and development, purchase goodwill, dan yang terakhir other intangible assets. Seperti yang terlihat di rumus berikut, yaitu penjualan dibagi dengan variable cost of goods sold, ditambah variable SG, ditambah variable net PP&E, ditambah variable lease, ditambah variable dari research and development, terus ditambah variable goodwill, yang terakhir ditambah variable intangible assets. Next slide. Lalu, dari rumus tersebut terakui ukuran efisiensi dari sebuah perusahaan di E, yaitu di antara nilai 0 dan 1, di mana nilai 0 yang paling efisien. Nah, dengan berikut, model Tobit dengan karakteristik spesifik firm size, firm market share, cash availability, life cycle, operational complexity, foreign operations untuk memfilter efisiensi spesifik firma dan manajer dengan rumus berikut. Lalu, ukuran berbasis DEA ini mengungguli ukuran managerial ability lainnya seperti historis pengembalian yang disesuaikan, pengembalian aset, historical industry adjusted return on assets, CEO compensation, CEO tenure, and media coverage. Lalu pengukuran ini juga dapat diaplikasikan ke seluruh firma publik, di mana itu adalah sisi lebih dari ukuran berbasis DEA. Next slide. Regression modelnya, peneliti di artikel menggunakan rumus seperti yang tertera berikut untuk menguji efek dari managerial ability setelah akuisisi. Di mana model 1 menggunakan regresi OLS kinerja pasca akuisisi sebagai variable dependent, menghitung ROA, CFO, dan MTB akuisisi dengan menyesuaikan nilai raw dengan nilai median industri. Lalu juga menggunakan book to market dalam menghitung pengembalian jangka panjang atau BHAR dengan bulan akuisisi dilakukan sebagai waktu mulai. Dan karakteristik paling terpenting akuisisi pada regression model adalah yang pertama ada size, terus yang kedua ada LEV, yang ketiga ada MTB atau market book dan yang keempat sell growth. Next slide. Descriptive statistics ini ada terbentuk 3 tabel, di mana tabel 1 menunjukkan distribusi tahunan M&A. Jumlah akuisisi lebih terkonsentrasi di tahun awal sampel dengan level 1035 pada tahun 2000 dan turun menjadi 55 saja pada tahun 2008 karena global krisis keuangan. Lalu di tabel 2 menyajikan ringkasan statistik untuk variable dependent dan independen utama, di mana ada beberapa panel juga, yaitu panel A, B, C, dan D. Yang A
menunjukkan ringkasan statistik kinerja operasi pasca akuisisi. Lalu untuk panel B sendiri itu menunjukkan ringkasan akuisisi jangka panjang dan yang panel C adalah melaporkan nilai min atau median dari variabel independen utama yaitu MA score sebagai dengan nilai 0,0021. Dan yang panel terakhir adalah panel D di mana dilaporkan deskriptif statistik atas variabel kontrol. Tabel 3 menyajikan matriks korelasi Pearson untuk variabel dependen dan independen. Korelasi antara kinerja operasi semuanya positif dan signifikan. Namun, tabel korelasi menunjukkan bahwa ukuran pengembalian jangka panjang berkorelasi negatif dengan managerial ability. Lalu korelasi antara horizon dan managerial ability perusahaan yang mengakuisisi atau MA score ditemukan positif dan signifikan yang menunjukkan bahwa manajer lebih mampu mendukung akuisisi berbentuk horizontal. Next slide. Selanjutnya, poin 4 yaitu hasil. Hasil yang pertama yaitu 4.1 yaitu kemampuan manajerial dan BHAR jangka panjang pasca akuisisi. Yang tertera di sini terdapat tabel 1. Sebelumnya dalam penelitian ini menguji pertanyaan tentang meregresi kinerja operasi pasca akuisisi perusahaan dengan mengukur ROE atau Return on Asset, Cash Flow from Operation atau CFO, dan Market to Book Ratio atau MTB. Pada kemampuan manajerial dummy atau MA yang melaporkan hasilnya untuk kesembilan ukuran kinerja operasi yang disesuaikan median industri untuk periode 1, 2, dan 3 tahun. Pada tabel ini melaporkan statistik deskriptif dasar terhadap variabel utama yang terkait pada kinerja pasca akuisisi, kemampuan manajerial dan kontrol lainnya secara variabel. Definisi variabel disediakan pada lampiran tabel di atas. Semua variabel kontinu merupakan 1% teratas dan terbawah. Hasil dari variabel kontrol tersebut menunjukkan bahwa pembayaran saham berpengaruh negatif dan sangat signifikan terhadap imbal hasil pasca akuisisi dan juga pembayaran tunai. Serta berpengaruh positif juga terhadap timbal balik hasil pasca akuisisi dan hasilnya konsisten dengan penelitian sebelumnya. Untuk lebih detailnya bisa dapat disaksikan di tabel di atas ini. Next slide. Next slide yaitu kemampuan manajerial dan BHR jangka panjang terhadap pasca akuisisi lagi. Ini merupakan tabel 2. Sebelumnya BHR adalah pengakuisisian 2/3 BM atau portofolio dengan nilai tertimbang beli dan tahan pengembalian abnormal setelah 1 tahun. Lalu lanjut dengan 4.2 ini, pada 4.2 dilaksanakan uji ketahanan terhadap menggunakan BHR jangka panjang pasca akuisisi perusahaan untuk menggantikan kinerja operasi. Di tabel ini juga menghitung BHR yang disesuaikan menggunakan persamaan berikut. Bisa dapat dilihat pada tabel ini. Tabel ini juga menunjukkan hasil regresi antara kemampuan manajerial perusahaan pengakuisisian dan kinerja akuntansi
pasca pengakuisisian. Variabel dependent adalah pengembalian ROE pasca akuisisi, arus kas operasi atau CFO, dan rasio pasar terhadap buku atau MTB untuk 1 sampai 3 tahun. Interval untuk nilai industri median. Variabel independen itu sendiri merupakan kemampuan manajerial perusahaan dalam mengakui MA atau managerial dummy. Lalu variabel dummy ini sama dengan satu perusahaan yang memiliki kemampuan manajerial di atas median keseluruhan untuk perusahaan lainnya. Pada tabel 3 yang tidak tercantum pada 4.2 ini terdapat matriks. Itu merupakan statistikal yang memperkirakan kesignifikannya terhadap matrik yang berkorelasi. Lalu pada 4.3, next slide, merupakan analisis perubahan. Analisis perubahan merupakan perubahan yang terdapat pada analisis regresi perusahaan yang berfokus pada perubahan kemampuan manajerial yang lebih lanjut untuk mengurangi kekhawatiran tentang potensi masalah pada faktor spesifik perusahaan dan kemampuan manajerial efek pada kinerja akuisisi. Pada analisis perubahan juga membangun subsampel. Langkah pertama yaitu memilih perusahaan yang memiliki banyak akuisisi selama periode sampel. Lalu langkah kedua, mengecualikan perusahaan yang memiliki beberapa akuisisi selama tahun yang sama karena tidak ada variase nilai kemampuan manajerial. Lalu pada penelitian ini mengubah nilai perubahan manajerial pasca akuisisi menjadi variabel dummy. Pada analisis perubahan ini terdapat MA increase yang merupakan kemampuan manajerial dalam meningkatkan dua akuisisi berkelanjutan. Lalu next slide 4.4. Pada 4.4 merupakan akuisisi horizontal dan pengaruhnya terhadap kemampuan manajerial terhadap kinerja pasca akuisisi. Pada 4.4 ini diperiksa apakah efek positif dari kemampuan manajerial pada kinerja akuisisi ini lebih terasa terhadap perusahaan atau tidak dengan mengakuisisi perusahaan target di dalam industri yang sama. Oleh karena itu disebut dengan akuisisi horizontal. Lalu pada tabel 4.4 ini merupakan hasil regresi dari kemampuan manajerial dalam mengakuisisi perusahaan target. BHR jangka panjang pasca akuisisi ini merupakan variabel dependent, dan variabel dependent ini terdapat interval selama 3 tahun dalam menggunakan portofolio sebagai tolak ukur. Portofolio 2-3 SPM tersebut. Variabel bebasnya adalah kemampuan manajerial dari mengakuisisi perusahaan. Pada tabel di atas ini juga merupakan variabel dummy yang sama dengan satu perusahaan memiliki kemampuan manajerial di atas median dari keseluruhan perusahaan. Singkatnya, hasil pada tabel ini merupakan kolektivisasi dari pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman spesifik
dalam industri yang digunakan di manajerial perusahaan untuk mengakuisisi kepentingan yang lebih jauh. Lalu 4.4. Next slide. Maaf. 4.5 merupakan tes tambahan. Yang pertama yaitu 4.5.1 yaitu kemampuan manajerial untuk mengakuisisi perusahaan dan pengembalian jangka pendek. Pada tabel di atas merupakan terdapat dua tabel. Kedua tabel ini menyajikan hasil subkelompok untuk pengaruh jenis akuisisi pada hubungan antara kemampuan manajerial dan kinerja pasca akuisisi. Variabel dependent panel A, bisa dilihat pada panel A di atas, merupakan ROA pasca return on asset pasca akuisisi, dan pada panel B merupakan CFO pasca akuisisi sebagai variabel dependent utama. Panel C menggunakan MTB atau market to book pasca akuisisi sebagai variabel dependent utama, dan panel B menggunakan BHAR sebagai jangka panjang pasca akuisisi dan menjadikannya variabel dependent utama. Variabel bebasnya pada tabel di atas merupakan kemampuan manajerial untuk mengakuisisi perusahaan tersebut. Variabel dummy juga terdapat pada tabel di atas dengan rata-rata keseluruhan dilambangkan sebagai MA. Horizon sama dengan satu horizon sama dengan pengakuisisian dan target pada industri yang sama. Next slide. Untuk 4.5.2 yaitu analisis sampel yang cocok. Dalam melakukan pemeriksaan kekuatan, sampel yang cocok diperiksa dengan hubungannya terhadap kemampuan manajerial dalam mengakuisisi perusahaan dan kinerja pasca akuisisi, dan juga digunakannya 50% perusahaan teratas dalam kemampuan manajerial sebagai kelompok, dan kemampuan mencocokkan masing-masing perusahaan ini dengan kode 2 digit, tahun fiskal, dan ukuran perusahaan di antara sisa 50 perusahaan yang dengan kemampuan yang lebih rendah. Juga mengulangi analisis terhadap hubungan antara nilai mentah kemampuan manajerial, yaitu bisa disimbolkan dengan MA_score, dan juga kinerja operasi pasca akuisisi, serta BHR. Hasilnya ditunjukkan pada tabel sebelumnya, yaitu dengan dilaporkannya proksi kinerja yang berisi ROA1, ROA2, ROA3, CFO1, CFO2, CFO3, MTB1, MTB2, dan MTB3 sebagai variabel dependent utama. Koefisien MA_score ini merupakan positif dan signifikan. Lalu pada next slide, pada 4.5.3, yaitu perhitungan alternatif kinerja akuntansi terhadap BHRS. Dengan berbagai tolak ukur dalam menghitung BHAR jangka panjang, dilakukannya serangkaian ketahanan tambahan cek. Pertama, digunakannya ukuran kinerja operasi yang disesuaikan rata-rata industri dengan analisis sensitivitas. Lalu kedua, digunakannya basic pengembalian tertimbang nilai pasar atau tertimbang sama untuk menguji ulang hasilnya.
dan juga digunakannya dua metode peracikan lainnya untuk menghitung BHR yang diusulkan oleh yang terdapat pada penelitian, dan semua hasil dalam hal ini tidak ditabulasi dari tes ini umumnya konsisten dengan analisis utama yang didapatkan pada penelitian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yes. Selanjutnya adalah kesimpulan yang telah dijelaskan tadi di 4.5.1 dan sampai 4.5.3. Tabel 9 adalah hasil akhir dari kemampuan manajerial setelah akuisisi. Jadi untuk kesimpulan di sini, peneliti berpendapat bahwa tim manajemen puncak perusahaan pengakuisisi itu memainkan peran penting dalam memilih target akuisisi, mengelola sumber daya gabungan, dan pada akhirnya menciptakan sebuah nilai. Nah, dalam studi ini, peneliti itu menunjukkan bahwa mengakuisisi perusahaan dengan kemampuan manajerial yang lebih tinggi itu cenderung mencapai kinerja pasca akuisisi yang lebih baik daripada perusahaan dengan kemampuan manajerial yang lebih rendah. Jadi peneliti mengukur kemampuan manajerial berdasarkan pandangan sumber daya perusahaan, yaitu efisiensi manajer dalam mengubah sumber daya menjadi pendapatan dibandingkan dengan kinerja rekan-rekan industri mereka. Lalu hasil empiris mereka juga menunjukkan bahwa kinerja pasca akuisisi dan kinerja pengembalian saham jangka panjang itu secara positif dan signifikan terkait dengan kemampuan manajerial perusahaan yang mengakuisisi. Temuan ini menunjukkan bahwa pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman sebuah tim manajemen itu sangat penting untuk menciptakan manfaat sinergi dalam kegiatan merger dan akuisisi. Peneliti juga menemukan bahwa efek positif dari kemampuan manajerial pada kinerja jangka panjang pasca akuisisi itu lebih menonjol dalam akuisisi horizontal, yang menyiratkan bahwa sebuah komponen spesifik industri kemampuan manajerial itu lebih penting daripada komponen generiknya. Lalu menggunakan efisiensi spesifik manajer untuk mengubah sumber daya menjadi pendapatan sebagai proksi dari kemampuan manajerial yang sudah ditentukan dalam Demerjian, itu peneliti menunjukkan bahwa kemampuan manajerial merupakan faktor pendorong yang penting dalam menjelaskan variasi kinerja pasca akuisisi. Lalu ada tambahan saran untuk penelitian di masa depan, yaitu pertama, peneliti dapat mengeksplorasi variabel moderasi lain yang mempengaruhi kerja tim manajemen. Lalu yang kedua, penelitian di masa depan itu dapat terus mengeksplorasi faktor pendorong lain yang dapat mempengaruhi hasil dari aktivitas merger dan acquisition. Lalu untuk pernyataan minat tidak ada. Untuk pendanaan, penelitian ini didukung oleh dana penelitian ini didukung oleh dana penelitian fundamental untuk Universitas Pusat. Lalu untuk lampiran di sini berisi tentang semua variabel dan semua penjelasannya. Lalu sekian presentasi tentang artikel dari kelompok kami. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.